Wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang apa yang kami diskusikan tentang materinya, itu adalah hipertiroidisme. Dan perkenalkan, nama saya Mas Mizar Elman. Saya Septian Jurbain. Saya Suci Wijahyani. Baik, mungkin kita langsung ke materinya. Yang pertama, apa itu pengertian hipertiroidisme? Hipotiroidisme adalah kondisi di mana kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid T3 dan T4 secara berlebihan, meningkatkan metabolisme tubuh. Hal ini sering dikaitkan dengan penyakit autoimun seperti penyakit Graves. Penyebab hipertiroidisme. Penyakit Graves, gangguan autoimun paling umum. Gondok mutodular toksik, pembesaran kelenjar tiroid dengan modul yang menghasilkan hormon berlebihan. Adenoma tiroid toksilik, tumor jinak pada kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon berlebihan. Tiroiditis, peradangan kelenjar tiroid, misalnya Hashimoto fase awal. Penggunaan obat, konsumsi obat-obatan tertentu. Faktor keturunan, riwayat keluarga dengan penyakit Graves. Kehamilan, peningkatan HCG dengan merangsang kelenjar tiroid. Penyakit Graves yaitu gangguan autoimun paling umum. Gondok multinodular toksik, pembesaran kelenjar tiroid dengan modul yang menghasilkan hormon berlebihan. Adenoma tiroid toksik, tumor jinak pada kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon berlebihan. Yang ketiga ada patofisiologi. Hormon tiroid T3 dan T4 diatur oleh TSH pada hipertiroidisme. T3 dan T4 meningkat, TSH menurun atau umpan balik negatif. Pada penyakit Graves, antibodi terus-menerus menstimulasi kelenjar tiroid. Ini meningkatkan metabolisme basal dan stimulasi sistem saraf simpatis. Yang pertama ada hormon tiroid yang diatur oleh TSH. Yang kedua hipertiroidisme, TSH menurun atau umpan balik negatif. Penyakit Graves, antibodi terus-menerus menstimulasi kelenjar tiroid. Dampaknya meningkatkan metabolisme basal dan stimulasi sistem saraf simpatis. Dan untuk gejala klinisnya, yang pertama adalah penurunan berat badan tanpa penurunan nafsu makan, takikardia, palpitasi, tremor, intoleransi panas, diare, insomnia atau gelisah, mata menonjol, eksoptalmos khas pada Graves, gangguan menstruasi, infertilitas, pembesaran kelenjar tiroid, goiter. Pemeriksaan diagnostik, tes laboratorium, TSH atau rendah, FT4 atau meningkat, T3 meningkat, TSI atau anti TSHR atau positif pada Graves. Pencitraan USG tiroid atau scan rayu, EKG menunjukkan takardia atau fibrilasi atrium. Peran tenaga TLM. Yang pertama, melakukan dan memastikan kualitas pemeriksaan hormon tiroid. Yang kedua, menjalankan QC dan QA untuk hasil akurat. Yang ketiga, bekerja sama dengan dokter untuk diagnosis dan evaluasi terapi. Pemeriksaan hormon tiroid, melakukan dan memastikan kualitas pemeriksaan hormon tiroid seperti STH, FT4, T3 dan antibodi tiroid. QC dan QA, menjalankan QC dan QA untuk hasil akurat, kerjasama dengan dokter, bekerja sama dengan dokter untuk diagnosis dan evaluasi terapi.
Untuk prevalensi hipertiroidisme lebih sering terjadi pada wanita, bisa sampai 5-10 kali lipat dari pria. Paling umum pada usia 20-40 tahun. Penyakit Graves menyumbang 60-80% kasus. Gangguan tiroid merupakan masalah kesehatan masyarakat global, terutama di daerah dengan defisiensi yodium. Komplikasi jika tidak ditangani, hipertiroidisme dapat menyebabkan komplikasi serius seperti tiroid storm, osteoporosis, aritmia, dan gagal jantung. Kesimpulannya, hipertiroidisme memerlukan diagnosis dan penanganan yang tepat. Peran TLM sangat penting dalam memastikan akurasi hasil pemeriksaan lab untuk mendukung diagnosis dan pengelolaan penyakit ini. Yang pertama, diagnosis tepat. Hipertiroidisme memerlukan diagnosis yang tepat. Yang kedua, penanganan yang tepat. Yang ketiga, peran TLM, dan keempat, ada dukungan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bergetar-getar, Beh?